Start ini buat ini supaya generasi muda ini bisa menjadi apa penerus seperti Ustadz ini, kira-kira apa saran Ustadz? Ya be yourself aja ya. Dakwah itu menurut saya tidak harus disampaikan dalam konteks ceramah, tausiah. Menyampaikan kebaikan itu nggak harus dalam bentuk profesi, wah harus jadi ustadz, enggak. Saya lihat, saya lupa namanya siapa ya, di TikTok tuh ada TikToker, dia lulusan pesantren, tapi dia berdakwah lewat game. Keren Jadi banget. Ada permainan-permainannya. Iya, jadi dia bilang, saya lupa apa namanya, di Free Fire tuh ada apa gitu yang berkah itu adalah ketika kita seperti di game dapat skin katanya. Jadi kalau dapat skin jadi gacor gitu-gitulah. Anak sekarang saya nggak bingung juga ngomongnya apa. Nggak paham ya. Berarti kita bukan milenial, kolonial ya. Kita zaman kolonial. Zaman kolonial. Ini bilang mereka Gen Z, jadi Gen Z, betul. Saya aja, ini keren loh. Dari berangkat dari game, dia punya basic pesantren dan itu bakal nyampe ke Gen Z sih, ke milenial. Artinya dia lebih cocok buat ke Gen Z, jadi cepat masuknya. Jadi mulailah berdakwah dari diri kita sendiri dan kalangan terdekat. Berdakwahlah ketika ada teman-teman, kita contohin minum sambil duduk. Itu kan sunnahnya Rasul. Terus berdakwahlah dari ketika nongki-nongki, kalau kata anak sekarang ini lagi nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Makan juga dengan tangan kanan, bicara yang ya agak dijaga-jaga. Terus nggak usah ngebanyak spill aib orang gitulah. Nah itu kan udah bagian dari dakwah ya. Jadi dakwah itu ya ringan banget sih. Dakwah itu bisa di mana aja dan paling penting dakwah dimulai dari diri sendiri gitu Mas. Luar biasa. Nah, Ustadz ini kayaknya kan ada wacana pendakwah harus bersertifikat nih. Nah ini gimana masalah sertifikasi penceramah ini? Saya sih udah alhamdulillah. Sudah ya. Saya termasuk golongan pertama yang dikasih sertifikat. Waktu itu masih pro kontra. Ada ustadz yang nggak setuju. Masa ustadz disertifikat? Kayak barang halal aja, gitu kan? Apa saja sih yang diuji sih? Banyak, baca Quran, dites, terus ujian. Dan ujiannya itu bukan lebih kepada ujian intelek, enggak. Tapi ujian pilihan-pilihan ketika, contoh ketika Anda sholat di masjid yang rata-rata jamaahnya Muhammadiyah. Terus bagaimana sikap Anda? Nah itu case-case sih, case by case gitu. Bukan sekedar keilmuannya aja. Berarti banyak kan ke pandangan ya, pandangan dan apa perilaku yang apa tindakan yang dilakukan nantinya. Benar. Jadi pilihan-pilihannya itu. Betul. Jadi mungkin dari pilihan itu si MUI ini akan menilai bahwa oh ini ustadz yang aman. Jadi bukan ustadz yang penuh dengan ancaman seolah-olah Islam itu ancaman buat banyak pihak. Dia lebih banyak mengeksplor insight kita sih secara wawasan gitu. Berarti kebanyakan kewawasan kebangsaan kali ya. Kebangsaan. Betul. Tadi saya lagi nyari apa yang pas ya, Mbak. Itu tadi kebangsaan. Ya, jadi Ustadz, itu tahun berapa waktu Ustadz disertifikasi? Saya tahun berapa ya? Berapa tahun? Kayaknya lagi sebelum COVID deh. Ya. Sebelum COVID saya udah dapat sertifikat dan mulai saat itu program-program di TV memang udah mulai dilampirkan sertifikat. Oh, jadi TV banyak penceramah itu dipilih harus salah satu syaratnya itu ya? Betul. Ya, tapi artinya juga tanpa sertifikat pun bisa ceramah juga barangkali. Bisa. Sekarang pun ya kalau ada wacana sertifikasi agak susah ya. Karena ustadz ini kan labelingnya dari masyarakat ya. Bahkan ada ustadz yang baru lulus pesantren, ngajarin TPA, kita manggilnya udah ustadz. Padahal di Mesir sendiri ustadz itu artinya profesor. Jadi kalau kita baca buku dikarang oleh Al-Ustadz itu profesor. Jadi orang Mesir tuh Ustadz taunya profesor. Udah harus tingkat profesor ya? Iya, makanya pas teman saya orang Mesir saya bawa ke sini dia bingung. Kan saya ajak ke acara maulid kan Ustadz semua yang hadir. Ustadz, profesor semua kata dia nih. Luar biasa nih, mudah-mudahan lagi ya. Mudah-mudahan profesor. Padahal juga SD kelas 3 lulus gitu kan. Enggak nerusin. S3. Iya. SD, SMP, SMA. Itu dia. S3 ya. Gitu. Jadi ya itulah unik sih.